Gimana caranya scaling jualan di affiliate marketing? Banyak banget orang-orang yang kebingungan, kok saya udah 6 bulan, udah 10 bulan kok masih aja penghasilannya anggap aja 1 juta, 2 juta ya, padahal sudah bikin konten yang brutal, sudah berusaha untuk iklan, tapi ternyata kita ini masih belum dapetin angka yang sesuai kita harapkan, berbeda dengan orang-orang yang sudah terlebih dulu sukses di affiliate marketing. Terlepas kamu di TikTok, kamu di LinkedIn, kamu di Shopee affiliate, kita akan bahas secara general teman-teman ya. Nah, sebelum dibahas seperti biasa, like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Seperti biasa kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Sekarang jam 22.27. Nah, malam ini kebetulan Akang sudah dapat ide konten dan Akang ingin ngebahas suatu hal, yaitu gimana sih caranya kita scaling affiliate marketing kita atau penjualan kita di sosial media. Karena pada umumnya teman-teman ya, kita itu punya kesulitan yang hampir sama. Apa sih kesulitannya? Kesulitannya adalah ketika kita sudah punya winning produk, gimana caranya kita mempertahankan si produk itu tetap winning. Nah, tapi sebelum kita berbicara hal winning produk, kita akan bicara dulu mengenai apa saja sih resikonya ketika kita bermain di masing-masing affiliate ya. Contohnya misalnya teman-teman ya, ketika kita bermain di affiliate TikTok Shop ataupun di Shopee affiliate, kita bakal menemukan yang namanya kendala. Bahkan sudah dibahas ya teman-teman ya oleh para kreator besar, yaitu adanya beberapa seller yang bersikap curang, yaitu dengan mengganti keranjang yang ada di konten kalian, sehingga ketika video kalian itu FYP dan kemudian mendapatkan traffic yang cukup banyak, tidak ada penjualan sama sekali. Bayangkan, resiko ini sangat menghantui sekali. Nah, maka dari itu teman-teman ya, kalau Akang pribadi ingin kita brainstorming ya teman-teman ya, bahwa masih banyak affiliate-affiliate lainnya yang resikonya tidak terlalu besar. Ya, meskipun memang ketika saat ini maaf, saat ini TikTok affiliate, Shopee affiliate itu sudah menjadi pilihan teman-teman untuk berkarir di sana. Tetapi sebelum kita scaling, kita harus tahu dulu nih, kira-kira problem apa yang bakal kita hadapi ketika kita scale out ya teman-teman ya. Jadi prinsipnya gini ya teman-teman ya, kita harus pintar memanage sesuatu hal. Misalnya nih, ketika kalian sudah bisa mendapatkan rata-rata pendapatan di, misalnya ya, satu hari itu 10.000, berarti kali 1 minggu ya berapa ya teman-teman ya, tinggal diklikkan saja. Nah, jumlah itu kan kita harus mulai ambil atau sisihkan untuk biaya advertising ya teman-teman ya. Nah, kita akan bicara biaya advertising ini. Ketika kita bicara biaya advertising, yang pastinya itu akan ada beberapa resiko. Resikonya adalah yang pertama, kita iklannya boncos, yang kedua produknya mungkin tidak winning ketika kita iklankan disebarkan ke audiens yang lebih banyak lagi ya teman-teman ya, terkecuali memang konten kalian sudah FYP. Namun teman-teman semua, ketika kita mau scaling, kita harus pikirkan dulu secara matang, apakah seller itu mampu untuk memberikan komisi yang tetap teman-teman ya, atau tidak. Nah, ketika kalian misalnya seller tidak bisa memberikan komisi yang tetap, kemudian bisa mengganti keranjang kuning kalian, lebih baik akan sarankan untuk tidak bermain di situ. Kenapa tidak bermain di situ? Kita harus berpikir dulu semakin jelas supaya otak kita nggak kopong ya teman-teman ya, nggak gampang juga dimasukin paham-paham yang aneh-aneh dari sekte-sekte yang aneh-aneh. Seringkali orang berpikir ketika kita jualan produk digital atau produk affiliate marketing dengan beriklan itu pasti banyak penjualan, dan tolok ukurnya adalah ketika produk itu banyak terjual, kita bisa iklankan dan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih gede. Nah, kalau teman-teman belum tahu, ketika kita bermain dengan advertising ada banyak sekali parameter. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apakah konten itu bisa menyelesaikan problem dari audiens. Yang kedua, apakah produk atau konten kalian itu bisa mendatangkan engagement serta konversi yang cukup baik. Yang kedua, yang berikutnya adalah apakah ketika kalian misalnya nih ya sudah bisa menjual banyak produk, kalian bisa mengembalikan modal yang sudah kalian pakai ya. Nah, ketika itu sudah terpenuhi, berarti akan ada yang namanya return of advertising ya teman ya. Jadi ketika kita bicara ROAS, ya berarti kita harus tahu dulu ketika kita beriklan misalnya 200.000, kita ROASnya targetnya 3 misalnya, berarti dari 200 balik ke 600.000. Nah, problemnya adalah
ya kalau kita bermain di TikTok Shop Affiliate atau Shopee Affiliate dari platformnya, resiko itu akan menghantui kalian. Lalu bagaimana caranya kita ingin scaling mendapatkan 10 juta pertama? Oke, yang pertama adalah kalian harus punya agreement dengan seller, yaitu tidak mengganti keranjang kuning. Karena teman-teman semua ya, believe it or not, ketika kalian tidak membangun komitmen yang bagus dengan seller, biasanya kalian akan mendapatkan ya mungkin perlakuan yang ini sudah menjadi rahasia umum ya, komisi diturunkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah besar bisa mendapatkan 2-3 digitnya karena mereka sudah terbangun personal brandingnya. Nah, di poin ini adalah kita akan bicara bagaimana cara scalingnya. Yaitu yang pertama, cara scalingnya kalian sisihkan juga atau sisihkan dulu uang sebesar 25% dari setiap keuntungan kalian ya per minggu misalnya gitu. Lalu berapa sih Kang budget ideal ketika kita mau beriklan? Sebenarnya tidak ada budget ideal ya teman-teman ya, tapi kita belajar menyesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman. Nah, pengalaman Akang ketika beriklan di TikTok, maaf. Ketika beriklan di TikTok itu cukup mahal. Itu kalau kita arahnya landing base-nya itu ke TikTok Shop, itu per hari bisa 100.000. Nah bayangin, dengan 100.000 per hari berarti kalian misalnya kalau komisinya sekitar 15.000, itu kalian harus bisa menjual produk kurang lebih sebanyak 10 pieces atau minimalnya 8 pieces kalau kalian balik modal. Tapi kalau kalian misalnya komisinya besar 30.000, ya berarti kan hanya menjual 3 atau 4 pieces. Tetapi kan masalahnya adalah apakah konten kalian sudah bagus, apakah produk kalian itu sudah oke, atau apakah audiens kalian itu sudah tertarget dengan baik ketika kalian bermain di advertising. Nah, scaling itulah yang harus kalian pikirkan. Jadi banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara scalingnya. Scaling yang paling mudah adalah ketika kalian bisa ikut agensi. Nanti agensi akan memberikan kalian beberapa rupiah lah, bukan beberapa rupiah, misalnya besar banget ya, dari 2,5 juta sampai 25 juta. Kalau kalian punya GMV yang cukup bagus, untuk apa? Untuk meningkatkan penjualan. Itu sudah bukan rahasia lagi, itu sudah menjadi rahasia umum. Karena orang-orang yang terjun di live shopping itu hampir pada umumnya mereka dapat traffic banyak ya karena pakai traffic yang berbayar ya atau paid traffic. Nah, ini semua bisa dipikirkan oleh kalian. Jadi itu adalah cara scaling yang cukup enak. Atau yang kedua, kalian bisa scaling dengan cara kalian berjualan produk digital, membangun sebuah grup untuk berkomunikasi, berdiskusi. Yang penting kalian expert dan jangan memberikan paham-paham yang aneh-aneh ya. Jadi Akang juga melihat cukup miris sekali ya ketika Akang melihat di TikTok ada orang-orang yang mengajarkan bikin duplikat konten yang isinya tuh semua sama. Nah, tapi kalau menurut Akang tingkat creativity kita akan semakin downgrade ketika kita mengikuti hal tersebut. Intinya ketika kita terjun di content creator, ya berarti kita harus melatih otot-otot kreativitas kita supaya apa? Supaya kita mampu berkembang di kemudian hari. Masalahnya tidak semua orang bisa membangun otot kreativitasnya atau tidak bisa melatih otot kreativitas dengan baik. Tapi yang jelas kesimpulan dari konten ini adalah scalingnya adalah pertama scaling dengan cara kita belajar untuk peka terhadap sekitar. Peka mulai dari iklan yang lewat, iklan di TV, konten yang lewat, kemudian kita juga peka untuk menganalisis apa saja produk yang bagus dan bisa terjual di pasaran. Nah, scaling inilah yang harus kalian lakukan ketika ingin mendapatkan 10 juta pertama di affiliate marketing. Rata-rata teman-teman kalau misalnya rajin, mau riset dan mau mau belajar, biasanya 3 sampai 6 bulan sudah dapat angka yang cukup besar. Akang ingin buka sesuatu tapi tidak di sini. Akang takut aja nanti salah paham ya. Tapi yang jelas begini. Hampir pada umumnya mereka-mereka yang sudah mendapatkan GMV besar itu ada agreement dengan seller dan kemudian juga ada traffic yang digunakan secara berbayar ya teman-teman. Jadi untuk pure secara organik agak berat gitu, terkecuali memang kita sudah punya label artis lah atau punya label apalah. Yang jelas itu semua akan kembali pada apa? Kembali pada bagaimana cara membangun strategi kita atau bagaimana cara strategi kita ketika membangun akun dari sejak awal. Nah, maka dari itu teman-teman ya, kalau kita ingin mendapatkan 10 juta pertama, kalian hanya punya waktu sebanyak 6 bulan. Yaitu di bulan pertama kalian menyiapkan yang namanya strategi konten, kemudian mulai nabung atau menyisihkan uang untuk advertising nanti di bulan kedua. Karena bulan pertama itu adalah bagian penentuan di mana ketika akun kita masih angkat-angkatnya tuh ya, masih diperhatikan oleh TikTok. Tingkat kreativitasnya, tingkat keaktifannya, kemudian tingkat kontennya ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa main di Meta Ads atau kalian juga bisa main di TikTok Ads. Itu kembali nanti ke kalian mau yang mana. Nah, yang membedakan itu adalah dari audiensnya. Ketika kalian sudah menemukan produk yang laku, ya itulah berarti produk kalian atau rezeki kalian ada di situ. Tinggal kan bagaimana
untuk meningkatkan strategi selanjutnya. Karena pada prinsipnya kalau kalian sudah tahu mendapatkan 100.000 pertama, 500.000 pertama, 1 juta pertama dari affiliate marketing, maka ketika kalian ingin naik ke 5 juta pertama sampai 10 juta pertama itu akan semakin mengerti. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita juga harus cerdas memilah dan memilih bagaimana untuk meningkatkan kemampuan kita dan siapa-siapa saja kreator-kreator yang bisa menjadi idola kalian. Dan semoga saja konten ini bermanfaat. Mungkin besok akan bahas bagaimana caranya kita bikin produk digital ya, seperti Notion template ya teman-teman ya. Dan mungkin ini bisa jadi dijual, bisa jadi produk kalian juga supaya kalian bisa jual juga. Akang akan sharing juga ke teman-teman semua, nggak peduli deh. Ini sebenarnya rahasia dapur, tapi yang jelas Akang akan bagikan ke kalian semua supaya kalian pun bisa mendapatkan penjualan di sana, dan semoga saja ini menjadi jari Akang. Oke, jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. See you tomorrow in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.